Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Revi Muhammad Syafi'i, NIM saya 17 10 11 2095. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan tugas audit forensik, yaitu saya akan membahas terkait dengan kasus korupsi proyek di Indonesia. Di sini saya berikan judul yaitu kasus korupsi proyek Hambalang, korupsi berjamaah para petinggi negeri. Saya adalah mahasiswa program dari Permasakti 2020 yang berasal dari UPN Veteran Jakarta. Salam kenal semuanya. Berikut adalah pemaparan materi yang akan saya bawakan. Pada hari ini teman-teman, kita bakal ngebahas beberapa hal. Yang pertama ada beginning yang berisikan awal mula terjadinya kasus. Kemudian yang kedua ada analisa awal atau analisis awal berupa analisis 5W plus 1H terkait dengan kasus tersebut. Yang ketiga adalah perencanaan audit yang bisa dibentuk, yaitu bentuk perencanaan audit menggunakan metode SMEAC System. Yang keempat ada matrix audit. Penjelasan dari matrix audit berisikan matrix perencanaan audit yang dapat dibentuk. Kita mulai dari yang pertama, yaitu beginning. Kasus Hambalang adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak pihak nih teman-teman. Di antaranya ada para elit Partai Demokrat, kemudian Menteri Pemuda dan Olahraga saat itu, kemudian juga ada Direktur PT Dutasari, Citra Laras, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Nah, ini itu berawal dari laporan bahwa adanya tindak penyalahgunaan wewenang, teman-teman. Akhirnya, kasus ini pun diselidiki oleh BPK dan benar ditemukan bahwa adanya fraud yang dilakukan pihak yang terkait. Berdasarkan laporan BPK, kerugian negara akibat kasus ini itu bisa mencapai sebesar 463,67 miliar rupiah, teman-teman. Kita masuk ke analisis kita yang pertama, atau analisis awal. Yang pertama ada dari what. Pertanyaan yang dapat dibentuk antara lain adalah, apa tindakan kecurangan atau fraud yang dilakukan pada kasus pembangunan pusat olahraga di Hambalang? Dan termasuk ke dalam apakah penyimpangan kasus tersebut? Jawabannya bisa dijawab adalah penyalahgunaan jabatan, teman-teman, oleh anggota pemerintahan yang terkait proses pembangunan pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga nasional atau P3SON dengan motif untuk memperkaya diri sendiri. Dan kasus ini teman-teman termasuk ke dalam jenis fraud dalam bentuk korupsi. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua yaitu who. Siapakah frauder atau pelaku kecurangan yang bertanggung jawab atas kasus tersebut? Di banyak sumber itu terdapat 18 tersangka dalam kasus ini yang melibatkan banyak petinggi negeri, seperti para elit Partai Demokrat, antara lain yaitu Anas Urbaningrum, kemudian istri dari Anas Urbaningrum yang merupakan juga komisaris PT Dutasari Citra Laras, kemudian ada Menteri Pemuda dan Olahraga RI Andi Malarangeng, Mahfud Saroso, Direktur PT Dutasari Citra Laras, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi teman-teman. Yang ketiga itu adalah where, di mana kecurangan ini terjadi, teman-teman. Kecurangan ini terjadi pada proyek pembangunan P3SON di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kemudian when, kapan kasus ini terjadi? Atau kapan pelaksanaan fraud ini terjadi? Dan juga kapan permasalahan tersebut mulai terungkap? Kasus ini berawal dari tahun 2009, teman-teman, yang kemudian baru bisa diselidiki dan dapat ditetapkan pelaku oleh KPK itu di tahun 2012. Nah, berikut adalah penuturan atau bukti-bukti atau rangkaian tahun atau timeline dari kasus tersebut. Yang pertama, kasus berawal dari diangkatnya Andi Malarangeng sebagai Menpora pada tahun 2009 di bulan Oktober. Kemudian Desember 2009 itu ada terkait dengan pemaparan rencana pembangunan proyek Hambalang di kediaman Andi. Kemudian masih di bulan yang sama terjadi pertemuan antara Andi dengan adiknya yaitu Coel Malarangeng yang dipercayakan untuk mengurus proyek tersebut. Kemudian di awal tahun 2010 ada pitching atau adu konsep
master plan proyek tersebut antara PT Metapora Solusi Global dan PT Galeri Ide di hadapan Andi bertempat di ruangan SES Menpora. Kemudian di tahun 2010 juga terjadi proses pengajuan tambahan anggaran pembangunan proyek Hambalang ke DPR sejumlah 625 miliar rupiah. Kemudian di tahun 2010 pertengahan itu terjadi pembagian fee sebesar 18% yang dilakukan oleh para pelaku. Kemudian ada why, teman-teman. Itu kenapa? Mengapa frauder melakukan tindak pidana tersebut? Di sini dapat dijelaskan dari dua hal. Yang pertama adalah unsur disengaja, teman-teman. Berdasarkan kronologi kilas balik kasus Hambalang, adik dari Andi Malarang yang selaku Menpora saat itu menyebutkan bahwasannya sudah setahun menjabat sebagai Menpora, tapi saya belum mendapatkan apa-apa jelasnya. Jelas ini merupakan unsur ingin memperkaya diri sendiri melalui uang negara. Nah, kemudian unsur niat jahat, di mana mengambil uang negara secara sembunyi-sembunyi dengan menyalahgunakan jabatan yang sedang diembannya. Pertanyaan selanjutnya adalah, atau analisis selanjutnya adalah dari pertanyaan how. Bagaimana cara frauder melakukan tindakan kecurangan? Atau bentuk penyimpangannya itu seperti apa? Di sini bisa dijelaskan menggunakan tiga hal. Yang pertama adalah menggunakan penyalahgunaan pengurusan hak atas hak tanah, di mana Ketua BPN terlibat dalam mempercepat proses akta tanah tersebut, terutama di proyek Hambalang. Ketua BPN tersebut ternyata telah menerima 3 miliar untuk proses tanah ini agar lebih cepat. Kemudian yang kedua adalah pelelangan tender perusahaan konstruksi untuk membangun proyek Hambalang yang ternyata diatur dan juga terjadi tindak penyuapan dalam proses tersebut. Yang ketiga, adanya melibatkan banyak pejabat pemerintahan agar proyek ini dapat berjalan sesuai dengan rencana. Itulah analisis awal berupa pertanyaan 51H terkait dengan kasus tersebut, teman-teman. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu perencanaan audit menggunakan metode SMEAK. Nah, SMEAK sendiri itu merupakan sebuah metode yang digunakan untuk bisa melakukan perencanaan audit, teman-teman. SMEAK merupakan akronim dari Situation, Mission, Execution, Administration and Logistic, dan juga Communication, teman-teman. Kita bahas dulu dari yang pertama, yaitu Situation. Situation atau situasi itu merupakan suatu pernyataan singkat yang seharusnya hanya berisikan fakta-fakta yang sudah diketahui dan tidak adanya asumsi di dalamnya. Nah, dalam hal ini atau dalam kasus ini itu bisa dibilang atau bisa disebutkan bahwasannya situasi yang terjadi adalah yang pertama adanya laporan dugaan tindakan pidana korupsi yang terjadi. Kemudian juga telah terbit izin mendirikan bangunan di proyek Hambalang. Kemudian ada juga izin lokasi dan site plan yang telah ditetapkan. Kemudian ada kontrak tahun jamak yang disepakati. Kemudian juga adanya rekayasa proses pelelangan. Kemudian yang kedua ada mission. Mission di sini merupakan ketentuan atau misi yang ingin dicapai oleh tim investigasi. Bagian ini berisi pernyataan mengenai hasil yang ingin dicapai dari penugasan investigasi yang akan dilaksanakan. Untuk hal tersebut, maka misi yang dapat disampaikan adalah menelusuri proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pembangunan, yang nantinya ingin dicari terkait dengan apakah telah terjadi penyimpangan yang berkaitan dengan pembangunan tersebut yang menyalahi aturan perundang-undangan. Kemudian juga adanya perolehan bukti rekayasa proses pelelangan, kemudian ada juga menemukan pihak yang terlibat dalam proses korupsi tersebut. Kemudian bagian selanjutnya adalah execution. Di execution atau pelaksanaan ini merupakan bagian utama dari perencanaan dan berisikan langkah-langkah detail bagaimana misi akan dicapai. Untuk hal itu, maka yang dapat dilakukan antara lain adalah identifikasi bukti yang dikumpulkan oleh auditor, kemudian menghubungi pihak-pihak untuk memperoleh bukti audit, kemudian melakukan identifikasi teknik audit yang digunakan, kemudian menyusun program kerja audit. Selanjutnya ada administration dan logistik. Ini terkait dengan kebutuhan administrasi dan peralatan yang dibutuhkan selama proses audit dilakukan. Untuk itu, maka dapat dilakukan
berupa menyusun tim audit, kemudian membagikan tugas dan fungsi serta wewenang kepada seluruh tim audit, kemudian menetapkan waktu pelaksanaan audit yang dibutuhkan, serta menyusun kebutuhan peralatan. Yang terakhir ada communication. Di sini adalah bagian terpenting karena dengan adanya communication maka proses perencanaan itu tidak akan menjadi sia-sia karena bisa disampaikan kepada seluruh tim audit. Nah, untuk itu maka di sini dapat dilakukan komunikasi kepada seluruh tim untuk menjelaskan tugas dan fungsi masing-masing serta wewenangnya dan tujuan yang ingin dicapai melalui penjelasan matriks komunikasi audit. Nah, berikut adalah matriks komunikasi audit atau matriks audit. Kita mulai dulu dari matriks sumber daya. Di sini dapat dilihat teman-teman, di sini merupakan bentuk atau susunan dari tim audit yang ditugaskan. Nama yang tertera di sini adalah sepenuhnya fiksi, jadi jika ada kesamaan nama itu hanya kebetulan semata. Nah, untuk yang terpenting adalah bagian-bagiannya teman-teman. Di sini yang pertama dari Dodi Mulia, ini ditempatkan sebagai signing manager yang merupakan juga sebagai partner, associate partner. Kemudian ada Budi Satrio yang merupakan engagement management. Di sini dalam penugasan ini akan bekerjasama dengan partner dan bertanggung jawab langsung terhadap seluruh pelaksanaan dan koordinasi audit di lapangan. Kemudian ada supervisor audit yang diemban oleh Retna Saritna, yaitu ia akan bertindak sebagai supervisor audit. Dalam penugasan ini akan secara aktif mengawasi jalannya penugasan, memecahkan masalah, dan mencari solusi yang terbaik serta mengkoordinasikan bersama dengan engagement management. Kemudian ada Tri Cahya Wibawa. Di sini akan bertindak sebagai ketua tim audit dari audit yang akan dilaksanakan. Mempunyai pengalaman beberapa tahun dalam penugasan ini secara aktif akan memimpin tim audit dalam melaksanakan prosedur audit dan memecahkan masalah dan mencari solusi yang terbaik untuk berkoordinasi dengan supervisor dan manajer audit. Kemudian ada Muhammad Ali Sadikin dan Revi Muhammad Syafi'i serta Cahyo Pradinoto itu ditempatkan akan bertindak sebagai anggota tim yang akan bertanggung jawab dalam melakukan survei pendahuluan, pemeriksaan lapangan sehari-hari dengan berpedoman pada audit planning dan audit program, collection data bukti audit, menyampaikan dan melaporkan kemajuan pelaksanaan audit di bawah koordinasi dari kepala tim audit. Selanjutnya ada matriks penugasan audit. Di sini dapat dipahami bahwasanya ada tahapan pekerjaan yang harus dilakukan serta bentuk timeline-nya untuk bisa membantu penugasan. Yang pertama ada tahap pekerjaan pertama yaitu perencanaan audit dan administrasi dan juga pemahaman proses proyek. Ini dilakukan di minggu kedua di bulan September 2012. Kemudian ada analisa resiko bisnis dan manajemen. Kemudian ada tes ketaatan terhadap pengendalian internal, ada observasi fisik, tes substantif, verifikasi prosedur pembangunan, dan juga subsequent event. Ini dilakukan di minggu ketiga dan juga minggu keempat. Untuk tes substantif ini dilaksanakan dari minggu ketiga sampai dengan minggu kedua di bulan Oktober. Selanjutnya untuk masalah pelaporan dan hasil penugasan, ini yang pertama dilakukan penyampaian draft laporan dan juga penyampaian hasil penugasan di minggu ketiga di bulan Oktober. Serta setelahnya akan dilakukan pembahasan dan diskusi hasil penugasan serta penerbitan laporan hasil pemeriksaan di minggu keempat di minggu akhir bulan Oktober. Lanjut kepada matriks bukti audit, di sini berisikan penjelasan untuk mendapatkan bukti-bukti yang dibutuhkan sebagai pedoman bagi para auditor. Yang pertama adalah bisa ditinjau dari tujuan auditnya, yaitu untuk mengungkapkan adanya indikasi kerugian negara dan atau unsur pidana dalam pembangunan pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga nasional atau P3SON di Hamalang. Nah, bukti-bukti yang dibutuhkan atau yang perlu untuk dicari antara lain adalah izin mendirikan bangunan, kemudian ada site plan, kemudian ada izin lokasi, kemudian ada surat
keputusan hak pakai dan juga sertifikat hak pakai terkait dengan tanah di Hambalang. Kemudian ada daftar pemenang tender, surat pemerintah permintaan pembayaran untuk pencairan anggaran dan juga dokumen pencairan anggaran. Nah, sumber-sumber buktinya atau bukti-bukti audit tersebut dapat ditemukan dalam sumber dari beberapa pihak, antara lain ada Kepala Daerah Bogor, pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, dan juga BPN. Kemudian ada Dinas Tata Ruang dan Pertahanan, dan Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman. Ini terkait dengan izin mendirikan bangunan, kemudian site plan yang ditetapkan, dan juga izin lokasi. Kemudian, oh ya, dan juga untuk surat keputusan hak pakai dan sertifikat hak pakai tanah di Hambalang. Kemudian dari sumber yang dapat sumber bukti yang dapat didapatkan dari Kementerian Pemuda Olahraga dan Kementerian Keuangan ini terkait dengan surat permintaan pembayaran dan juga dokumen pencairan anggaran. Kemudian untuk mengumpulkan bukti-bukti tersebut dapat melakukan yang pertama preliminary survey, preliminary survey atau survei awal. Kemudian melakukan observasi melalui wawancara dan juga penelusuran dokumen dengan tracing maupun vouching. Kemudian juga adanya analisis terkait dengan bukti-bukti yang telah didapatkan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan perencanaan audit yang dapat dibentuk. Apabila ada pertanyaan, feel free untuk bisa tulis di kolom komentar di bawah atau bisa menghubungi saya melalui email saya dan nomor handphone saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan membawakan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.